rekamnya? Ya, makanya. Oke. Jadi teman-teman tadi ya, saya ulang sedikit, bahwa ternyata produk yang akan kita bicarakan hari ini tentang Ryovida itu berisi komponennya sebetulnya adalah antioksidan. Kenapa kita butuh antioksidan? Nanti insya Allah kita akan bahas ya di training kita hari ini. Jadi sesungguhnya antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk memerangi efek negatif dari radikal bebas. Sering dengar nih kita tentang radikal bebas, tentang antioksidan gitu ya, makanan-makanan mengandung antioksidan tinggi gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih manfaatnya? Kemudian radikal bebas itu apa gitu ya? Jadi sesungguhnya teman-teman radikal bebas itu tidak bisa kita hindari sebetulnya, karena memang dia adalah efek samping dari proses pengolahan makanan menjadi energi. Proses oksidasi gitu ya. Jadi pada saat kita menghirup oksigen, pada saat itu juga tercipta radikal bebas. Dia bisa dari makanan, dari udara, juga reaksi tubuh terhadap sinar matahari. Nah, karena hal tidak bisa kita hindari itu, maka sebetulnya kita butuh antioksidan. Gitu ya. Nah, tubuh kita sebetulnya bisa teman-teman untuk memproduksi antioksidan, tapi sebetulnya kita cenderung lebih bergantung pada antioksidan dari luar gitu. Nah, apa sih fungsinya antioksidan gitu ya? Antioksidan sebetulnya dia senyawa yang memberikan elektron pada molekul radikal bebas tadi sehingga menetralkan sifat buruk. Jadi kalau teman-teman bisa tahu ya bahwa cara kerja antioksidan itu sangat berhubungan dengan radikal bebas. Jadi radikal bebas yang tadi kita cerita bahwa dia itu efek dari pembakaran makanan menjadi energi dan proses oksidasi dan lain-lain, dia itu sebetulnya berupa molekul yang memiliki elektron bebas. Nah, elektron itu teman-teman kalau kita ingat pelajaran kita zaman dulu ya, SMP, SMA gitu ya, elektron itu harus berpasangan gitu ya. Nah, elektron bebas ini membuat si radikal bebas sangat reaktif. Nah, ketika dia reaktif banget, maka dia menyebabkan kerusakan tuh pada sel di sekitarnya. Tadi teman-teman lihat ya, ilustrasi robot gitu. Robot itu kan dia besi ya. Jadi besi aja yang terpapar setiap hari kan terpapar oksigen kan berarti ya dia karatan gitu. Karena itu proses oksidasi. Kebayang dong tubuh kita gitu kan, bukan besi gitu. Karatan juga tuh kalau seandainya si radikal bebas tuh nggak punya temen gitu ya. Nah, karena sifat elektron yang berpasang-pasangan tadi, maka elektron bebas yang terdapat pada molekul radikal bebas ini bisa mendonorkan elektron atau menerima elektron dari molekul sel tubuh yang sehat. Jadi ngeri banget. Jadi memang dia ngeri banget. Bagaimana dia membuat, dia akan menciptakan radikal bebas lagi gitu. Jadi dari bagian yang sehat nih, ketika dia ketemu, dia akan menciptakan radikal bebas lagi. Gitu. Kalau bentuk bentuk secara fisik gitu ya kita bisa lihat sebetulnya tuh dari kulit sebetulnya ya. Tapi itu artinya teman-teman kalau di kulit udah tampak berarti di dalam itu lebih parah lagi sebetulnya kondisinya. Oke, nah, bentar ya. Tuh, jadi molekul tubuh yang sehat tuh ketika dia udah ketemu dengan radikal bebas, dia mendonorkan dan didonorkan gitu ya, dia akan menimbulkan radikal bebas lainnya, jadi makin banyak. Kemudian si radikal bebas yang reaktif itu mempengaruhi membran hingga inti sel. Gitu ya. Sehingga merusak komponen-komponen yang lain. Jadi kayak tadi tuh bentuknya ya kayak karat kalau di besi gitu. Oke, nah sekarang kalau tentang antioksidan. Kalau antioksidan tuh kerjanya gimana sih? Antioksidan tuh dia istimewa. Jadi antioksidan akan mendonorkan elektron pada elektron yang tidak berpasangan tadi ya, pada radikal bebas. Dengan begitu antioksidan akan mencegah elektron bebas untuk menarik elektron dari sel tubuh yang sehat. Istimewanya adalah si antioksidan itu beda dengan sel tubuh kita ketika kita mendonorkan elektron ke radikal bebas. Dia langsung rusak tuh tubuh kita ya. Gitu. Kalau antioksidan enggak. Jadi dia tidak akan berubah menjadi radikal bebas lagi. Gitu. Sehingga dia sifatnya menetralisir. Gitu. Makanya penting banget untuk kita konsumsi antioksidan gitu ya supaya tubuh kita tuh baik gitu ya. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar ya tentang antioksidan pasti berpikirnya hanya tentang kulit,
kemudian awet muda, kemudian gitu-gitu deh, cerah ya. Padahal tuh lebih dari sekedar itu, teman-teman. Jadi kalau kulit kita, kalau tubuh kita itu terpenuhi kebutuhan antioksidannya, itu sampai semua sel di tubuh kita tuh bagus, optimal kondisinya. Termasuk sel-sel pembuluh darah, itu penting banget loh. Pada saat tidak terjadi oksidasi ya, tidak terjadi, maksudnya radikal bebasnya itu ketemu dengan antioksidan, sehingga si sel pembuluh darah gitu nggak getas gitu. Jadi dia baik, lentur. Itu kan bagus banget, sehingga mencegah serangan jantung kayak gitu. Jadi pernah dengar ya kalau antioksidan tuh bagus banget untuk mencegah penyakit jantung. Nah, kemudian kan tadi kita cerita nih, antioksidan itu bisa dipenuhi nih dari makanan dari luar. Kita butuhnya sebetulnya ketergantungan kita lebih kepada makanan dari luar. Apa aja sih yang mengandung antioksidan gitu kan? Makanan-makanan apa aja? Nah, kalau teman-teman baca, ternyata yang banyak banget itu mengandung antioksidan adalah buah-buahan yang kategorinya berry, buah berry ya. Ada stroberi, ada blueberry, ada raspberry gitu ya. Nah, selain itu kita punya juga cherry juga bagus. Dan ternyata kacang piken ya, itu juga bagus banget, antioksidannya tinggi. Kemudian ada coklat hitam, dark coklat gitu. Itu juga antioksidan tinggi. Sama buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna ungu. Dia gelap, berwarna ungu gelap. Ada kubis ungu, kemudian ada yang warna ungu gelap ya, ada ada buah naga juga warnanya ungu ya, ada yang ungu ya. Kemudian juga sayur-sayuran yang berwarna hijau gelap. Jadi ada sayur kale ya, pernah dengar ya. Kemudian ada bayam gitu. Nah, untuk terpenuhinya kebutuhan antioksidan kita, sebetulnya kita konsumsi makanan yang tadi saya sebut itu tidak bisa sedikit, teman-teman. Karena kan di dalam makanan tadi, buah-buahan dan sayur-sayuran dan kacang-kacang yang tadi saya sebut, itu kan nggak isinya antioksidan aja. Jadi dia ada serat, dia ada air, dia ada vitamin juga. Sehingga kebutuhannya sangat banyak kalau kita butuh penuhi kebutuhan antioksidan kita sehari-hari itu butuhnya banyak banget. Nah, kenapa hadirnya produk dari For Life itu sangat-sangat menjawab kebutuhan kita. Coba ya aku share screen-nya ya. Kenapa penting banget nih kita minum si Riovida. Slide-nya udah muncul ya? Oke. Nah, ini kelihatan ya dari gambarnya nih komponennya nih, komponen Riovida. Ini slide pertama kita cerita tentang Riovida Stick dulu, nggak apa-apa ya teman-teman. Tadi kan video itu Riovida Juice itu yang awal. Kita punya produk yang awal itu Riovida bentuknya jus. Nah, jadi bedanya Riovida ini dengan antioksidan yang ada di pasaran di luar sana adalah Riovida ini dikeluarkan oleh For Life. For Life adalah perusahaan sistem imun. Jadi kita fokus bagaimana memperbaiki kondisi sistem imun kita dengan produk yang bernama Transfer Factor gitu ya. 2 hari lalu kita udah cerita tentang transfer factor bahwa dia berfungsi untuk mendidik sistem imun gitu ya, sehingga bisa mengenali sumber penyakit dan kemudian juga bagaimana cara melawannya. Nah, di dalam produk Riovida Stick ini kita punya pastinya isinya adalah transfer factor, yang 3 factor yang basic ya, dia mendukung untuk kebutuhan sistem imun kita. Kemudian yang kedua, dia mengembalikan elektrolit. Jadi dia mengandung natrium dan kalium. Ini elektrolit penting untuk fungsi syaraf dan otot gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketahui bahwa si elektrolit ini fungsinya dia tuh kayak nyambungin, dia kayak listrik ya.
nyambungin apa namanya di tubuh kita gitu. Kita sangat butuh elektrolit. Jumlahnya nggak banyak yang kita butuhkan, tapi kalau kekurangan bahaya. Misalnya nih ya, kalau kekurangan elektrolit kita suka kram, gitu ya. Karena otot-otot itu dia butuh elektrolit ini untuk dia bisa bekerja. Atau yang parahnya kita bisa kena serangan jantung karena si ototnya itu, otot jantung tidak terpenuhi kebutuhan elektrolitnya. Gitu. Nah, elektrolit ini dia bisa hilang biasanya dari keringat gitu ya. Makanya kenapa atau misalnya dari pada saat kita dehidrasi gitu. Makanya kenapa Riovida Stick ini dikonsumsi itu untuk orang yang sehat ya. Sama yang nggak kalah penting itu yang mereka butuh Riovida Stick adalah orang-orang yang olahraga. Jadi dia secara cepat mengembalikan elektrolit di tubuh kita. Nah, kalau udah sakit, siapa sih yang butuh elektrolit? Biasanya kita yang kena diare atau gangguan pencernaan ya, sering ke belakang gitu ya, atau muntah gitu ya, itu kita butuh mengembalikan elektrolit. Gitu ya. Kemudian dukungan antioksidan. Nah, ini yang tadi aku bilang, memang Riovida itu isinya adalah 3 factor di dalam jus antioksidan tinggi. Nah, ini dia mengandung antioksidan yang tinggi untuk mencegah oksidasi dan membantu pemulihan serta regenerasi sel. Itu fungsinya. Oke. Isinya apa sih? Riovida campuran proprietary itu hak paten ya. Oke, dia isinya itu acai berry, ya, si acai berry ini kategorinya berry-berryan juga nih. Terus juga blueberry, elderberry, jadi semua berry-berry ya masuk ya di sini ya. Kemudian anggur, biji anggur itu juga antioksidannya tinggi banget ternyata teman-teman. Jadi kalau kita makan anggur, jangan dibuang bijinya ya. Dan kita kadang-kadang suka beli tuh anggur yang non biji. Ternyata di situ banyak antioksidan tingginya. Selain memang anggurnya warnanya pekat kan, ungu pekat itu memang bagus. Kemudian lagi ekstra kulit buah delima gitu. Jadi dia memang mengandung antioksidan yang tinggi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Ini penting banget. Kemudian bahan-bahannya, nah kalau kita sekarang cerita nih tentang komponen trifactor ya. Trifactor itu isinya adalah ultrafaktor. Itu adalah filtrasi protein transfer factor dari susu awal sapi. Ini kita patenkan ya, ultrafactor. Kemudian ovofactor itu yang berasal dari kuning telur ayam. Kemudian nanofaktor itu dia filtrasinya. Jadi dia komponennya menjadi sangat kecil sekali molekulnya. Oke, kemudian dia bentuknya saset ya, jadi unik. Dia bisa dibawa kemana-mana, dia tinggal dicampur sama air teman-teman. Campurkan ke dalam 240-360 ml air. Gitu. Nah, ini kemasan yang Riovida Juice. Boleh deh, coba Mami lihat. Ya, ini Riovida Stick nih, kayak gini ya. Oke, terus yang Riovida Burst, ini Riovida Juice yang tadi di video kita lihat di awal tuh, cuman ini bentuknya saset. Kalau yang jus itu dia harus masuk kulkas, begitu udah dibuka ya, teman-teman. Karena dia supaya tidak terjadi lagi proses fermentasinya gitu ya. Kalau Riovida yang burst, dia sudah berbentuk gel. Jadi teman-teman tinggal dikonsumsi aja satu saset dan tidak perlu masuk kulkas. Ini sama isinya ya, apel, anggur ungu, blueberry, acai berry, buah delima, dan elderberry. Jadi dia memang antioksidan tinggi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Ya, tetap isinya adalah pastinya ada transfer factor-nya untuk pertahanan tubuh dari ancaman luar, kemudian antioksidan untuk menangkal proses oksidasi dan membantu dalam pemulihan dan regenerasi sel. Isinya sama, ultrafactor, ovofactor, dan nanofactor juga tadi si Riovida Juice-nya tadi ya, si antioksidan tinggi. Dan dia unik kemasannya gitu ya, tinggal gampang dibawa kemana-mana, kemudian kita bisa sharing sama teman-teman juga, dan itu kebetulan belum, udah ada sih sebetulnya Riovida, cuma belum dibuka yang stick yang burst ya. Nah itu terus juga apa namanya, dia enak banget, seger banget gitu. Dan dikonsumsinya gimana? Ambil aja satu saset setiap hari gitu. Jadi dia fungsinya itu
satu saset transfer factornya sama dengan 2 kapsul, ini ya Riovida sama dengan 2 kapsul transfer factor yang trifactor gitu. Nah, sekarang aku mau coba share untuk teman-teman, kan dari tadi aku cerita sedikit tentang transfer factor ya. Untuk nge-refresh aja transfer factor itu apa, Mbak Devi boleh dibantu share video yang kedua tadi, Mbak Devi? Oke. Thank you. Tujuh 70 tahun bersama Transfer Factor. Bagaimana transfer factor ditemui? Pada pertengahan tahun 1940-an, Dr. Sherwood Lawrence, seorang penyelidik di University New York, menemui transfer factor ketika beliau cuba memindahkan immunity tuberculosis dari seseorang yang telah sembuh kepada orang lain yang tidak pernah terdedah kepadanya. Beliau menggunakan sel darah putih dari pesakit yang telah sembuh. Dalam masa beberapa hari, individu yang sebelum ini tidak pernah didedahkan kepada penyakit tersebut membentuk antibodi terhadap tuberculosis. Dengan kajian yang lebih mendalam, beliau menemui protein-protein kecil yang beliau namakan transfer factor kerana keupayaannya untuk memindahkan immunity. Dalam dekad-dekad yang berikutnya, ekstrak transfer factor dari darah manusia digunakan untuk meningkatkan immuniti orang lain. Pada tahun 1970-an, saintis mendapati bahawa transfer factor boleh dipindahkan dari haiwan ke manusia. Transfer factor dari monyet dan lembu telah diekstrak dan dipindahkan kepada manusia untuk meningkatkan immuniti. Menjelang tahun 1980-an, didapati bahawa transfer factor boleh diambil secara oral kerana ia bertahan asid perut dan enzim pencernaan. Saiz transfer factor yang sangat kecil, cepat dan mudah diserap ke dalam badan. Pada akhir 1980-an, sekumpulan penyelidik menemui transfer factor dalam kolostrum lembu dan molekul transfer factor ini sangat serupa dengan transfer factor manusia. Jadi, transfer factor dari kolostrum lembu diekstrak, disteral, ditulin dan dipekatkan untuk kegunaan manusia. Menjelang tahun 2000, satu lagi sumber transfer factor dikenal pasti, iaitu kuning telur ayam. Setelah diekstrak, transfer factor ini disimpan dalam bentuk serbuk beku kering untuk kegunaan kemudian. Hari ini, syarikat-syarikat seperti 4Life Research menjual transfer factor sebagai makanan tambahan untuk sokongan sistem imun anda. Dengan teknologi yang lebih baru dan maju, transfer factor ini lebih tulen dan lebih pekat. Transfer factor telah dibukti secara saintifik untuk memperbaikkan fungsi sistem imun anda. Dalam satu kajian yang dijalankan di Rusia, ekstrak transfer factor dari kolostrum lembu dan kuning telur ayam telah meningkatkan aktiviti sel imun sebanyak 437%. Ini menjadikan transfer factor salah satu sokongan imun yang paling berharga buat anda. Nelpon Kak Emi, Cing. Jadinya Oke. kakak awal. Ada kawannya mau juga, tapi... Oke, teman-teman. Gitu ya, itu cerita tentang transfer factor-nya. Gitu ya. Tadi kita udah cerita di awal tentang antioksidan, bagaimana pentingnya antioksidan dan ada di dalam Riovida. Kemudian berikutnya kita cerita tentang produk utamanya, tentang transfer factor ya.
Nah, kalau teman-teman lihat video tadi, mudah-mudahan nih teman-teman di sini, mudah-mudahan boleh tolong di mute ya. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini kita bisa lebih cerita banyak ya tentang transfer factor ini. Kalau tadi teman-teman lihat bagaimana penemuan transfer factor, agak-agak keingetan nggak sih sama beberapa saat belakangan ini orang cerita tentang transfusi plasma, gitu ya. Mereka butuh orang yang sudah sembuh dari COVID, gitu ya. Padahal ini sebetulnya sudah ada penemuannya lama, gitu. Dan ternyata dengan teman-teman juga dengar lah pasti ya, transfusi plasma ini tidak semua bisa terima dengan berbagai macam risiko dengan harga yang mahal karena memang begitu penemuannya, gitu ya. Jadi teman-teman tidak mudah juga dapat donornya, boleh karena teman-teman udah tahu sampein bahwa transfer factor ini sangat bisa membantu ketika kita butuhkan memori kekebalan tubuh, bagaimana supaya sistem imun bisa mengenali penyakit, kemudian bisa melawannya. Gitu ya teman-teman ya. Untuk detailnya tentang bagaimana dia bekerja terhadap COVID apa segala macam gitu ya, nanti di training khusus gitu ya, tapi kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah nih cerita tentang materinya gitu ya, kita udah selesai, kemudian kita udah tahu juga tentang transfer factornya. Cuman aku pengen cerita nih, tadi udah aku bahas sedikit bahwa apa namanya tuh secara fisik gitu ya, tampilan ketika kita lihat orang yang sistem imunnya sangat baik, ketika dia kenal dengan penyakit virus ya, jadi ketika tubuh kita, gambaran mudahnya gini, teman-teman, kita nggak ngapa-ngapain, nggak lari-lari, kita diem, duduk, bawa bangku nih teman-teman, duduk di pinggir jalan, dari pagi sampai siang, coba deh teman-teman pulang ke rumah. Pasti mukanya kusam, kemudian kita capek banget, padahal kita cuma duduk, nggak usah duduk deh, tiduran di pinggir jalan kayak tadi, capek. Kenapa? Ini siapa ya? Mohon para co-host juga bisa matiin suara yang masih aktif mic-nya ya. Thank you, thank you. Oke, jadi teman-teman tadi ya, bahwa gitu, pada saat kita itu ada di pinggir jalan tadi, capek. Kenapa ya capek? Nah itu tadi teman-teman, tubuh kita yang si sistem imun itu fungsinya untuk bagaimana ngenalin benda-benda asing dan sumber-sumber penyakit, termasuk virus dan radikal bebas, dia bekerja keras. Ketika dia bekerja keras, artinya dia tidak sempat istirahat. Dia terus-terusan ketika ketemu berantem. Jadi capek. Nah, tubuh kita ngerasain capeknya. Nah, tampak di luarnya adalah kita kusam. Gitu. Nah, kalau teman-teman penuhi kebutuhan sistem imun kita tadi dengan berbagai macam jenis antibakteri, antivirus, anti kanker, anti radikal bebas termasuk antioksidan kita penuhi, maka tubuh kita tidak kelelahan. Jadi dia tidak sempat tuh berantem gitu. Terus ngapain dong tubuh kita? Hanya meregenerasi sel. Makanya tampilannya secara fisik tuh teman-teman bisa lihat, dia lebih kulitnya lebih bagus gitu ya, dia lebih awet muda. Dan coba kita sekali-sekali nih kita cek deh umur sel. Umur sel kita rata-rata itu lebih tua daripada umur biologis. Kalau nggak percaya coba dicek. Nah, kalau kita penuhi kebutuhannya, jadi tubuh kita tuh punya kebutuhan banyak teman-teman, bukan cuma makan, bukan cuma kalori, dia banyak butuhnya. Sistem imun butuh tadi pendidikannya tuh si transfer factor, dan dia butuh juga tuh antioksidan tinggi. Kalau kita konsumsi secara teratur, cek umur sel kita deh, dia akan lebih muda dari umur biologis, minimal sama dulu, habis itu dia lebih muda. Dan bukan cuma kulit loh teman-teman, sampai semua sel-sel pembuluh darah kita juga umurnya jauh lebih muda dari umur biologis. Nah, nanti kita kenalan nih sama teman-teman kita nih yang udah pada minum Riovida nih, lihat deh kulitnya tuh beda deh gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke testimoni tentang teman-teman yang udah konsumsi Riovida ya, aku pengen tunjukin kalau teman-teman bisa lihat fisiknya. Nah, sekarang aku mau masuk dulu ke testimoni yang penyakit
yang lagi ngetren sekarang ya. Ada Mbak Yeni di sini mau cerita pengalamannya tentang bagaimana perjuangannya kemarin melawan COVID gitu ya. Mbak Yeni sudah hadir kah? Ya, Mbak Titi, apa kabar Mbak Titi? Selamat Baik, pagi Bapak Ibu. Iya, mau share aja nih, selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah ya kita masih bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat, mudah-mudahan begitu seterusnya. Ini mau sharing aja nih Mbak Titi, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman dan saudara-saudara di sini semua, karena memang kondisi pandemi ini cukup berat. Ini pagi ini saya baru terima kabar duka lagi, jadi makanya memang agak nggak konsen nih, nggak fokus gitu ya Mbak Titi. Iya, jadi pada saat saya mau cerita sedikit pengalaman saya waktu mengalami COVID, terpapar COVID gitu ya. Tepatnya sih di sekitar tanggal 12 Juni lalu. Itu awal-awal pandemi, memang isu pandemi varian Delta itu baru-baru berjangkit di masuk ke Jakarta gitu ya, wilayah Indonesia. Nah, pada saat itu memang saya sebenarnya sudah mengkonsumsi TF3 dan TF Plus itu sudah lama. Sudah dari tahun 2018 barangkali ya Mbak Titi ya. Karena saya kenal Mbak Titi juga sama Mbak Indi, jadi sudah cukup lama. Tetapi memang waktu itu lagi padat kesibukan di kantor, jadi saya memang ada tugas harus masuk ke kantor setiap harinya, dan itu juga agak capek sebenarnya, cuma saya paksakan. Karena saya merasa sudah mengkonsumsi TF Plus dan TRI, tapi memang waktu itu saya juga nggak teratur ya, paling cuma 2 atau 4 gitu. Saya minum, terus tidak dibarengi dengan istirahat yang cukup. Saya merasa udah vaksin nih 2 kali karena wajib ya waktu itu vaksin. Saya merasa cukuplah gitu ya. Toh saya udah punya, saya minum suplemen, saya sudah vaksin gitu. Jadi agak ada rasa sombong sedikit nih barangkali ya. Jadi itu memang ini juga. Jadi begitu saya pas hari Jumat, pada saat itu saya memang sehari sebelumnya diskusi dengan ada tim di kantor yang ternyata pas hari Jumatnya sudah nggak masuk kantor gitu. Dia sudah mengabarkan bahwa ada gejala demam. Nah, saya udah tek gitu ya, udah aduh ini kayaknya perasaan udah nggak enak nih gitu. Cuman saya memaksakan diri untuk tetap masuk karena memang pekerjaannya tidak bisa ditinggal. Nah, pada hari Sabtunya, setelah saya dengar kabar itu, saya mulai meningkatkan dosis ya, TF Plus dan TF3 menjadi sekitar 6-8 butir sehari gitu. Nah, itu sudah mulai bergejala tuh, badan rasanya nggak enak, sudah mulai meriang-meriang, dan saya udah info ke suami, saya mau antigen hari Sabtu itu, kalau nggak Minggu kalau misalnya ini, saya lupa hari apa. Begitu itu saya udah nggak mau berinteraksi dengan keluarga itu ya, akhirnya saya duduk di kamar aja. Betul, saya diantar suami waktu itu untuk antigen dan positif. Nah, saya pikir kalau memang hasil antigennya itu sudah positif, kemungkinan sangat besar untuk PCR-nya positif. Nah, tapi saya tunggu karena masa inkubasi virus itu kan sekitar 4-5 hari ya. Saya tunggu, tapi saya sudah mulai memisahkan alat-alat makan dan lain-lain, dan saya nggak keluar kamar, makan dari cuma diantar gitu ya. Saya udah mulai itu gejala 2 hari saya merasa meriang, dan begitu positif antigen saya konsultasi dengan teman-teman, dengan Mbak Indi. Ya udah tenang aja karena memang walaupun saya sudah mengkonsumsi TF, tapi perasaan dan pikiran kita itu mempengaruhi kondisi tubuh, sehingga merasa agak sedikit down juga gitu, walaupun sudah punya TF gitu ya. Nah, saya udah tingkatin aja dosisnya jadi 12 butir dan tenang. Nah, tambah Riovida gitu ya di sana. Oh ya, saya Riovida karena waktu itu saya memang tidak memilih untuk agak ekstrim juga ya. Mungkin ini jangan ditiru kali ya. Saya tidak melapor ke puskesmas. Jadi karena saya punya mah akut gitu. Selama ini saya mengkonsumsi antibiotik, karena kalau dari puskesmas pasti dikasih antibiotik, vitamin dosis tinggi,
vitamin C dan E, D, dan lain-lain, karena terus terang saya sensitif dengan vitamin-vitamin seperti itu. Karena sudah tahu kualitas dari TF, dan saya sudah mengkonsumsi lama, aman bagi lambung, saya akhirnya bismillah memilih pengobatan full TF tanpa obat-obatan dokter lain. Nah, itu memang pilihan, jadi waktu itu saya memilih itu saja, dan ditambah dengan PBGS. Saya dikirimin Mbak Indi, tolong tambah ini aja nih buat menyeimbangkan vitamin C-nya. Nah, saya juga minum itu. 1 sloki, saya minum Riovida itu 1 sloki. Ditambah dengan buah-buahan, tetapi memang konsumsi buah-buahan saya juga nggak terlalu banyak ya, sedang-sedang aja sebenarnya. Tapi saya Riovida pasti tiap hari saya minum. Dan gejala setelah 2 hari itu memang alhamdulillahnya tidak terlalu berat, cuman batuk. Tetapi karena suami saya itu mungkin nganterin saya kemana-mana gitu ya, akhirnya pada hari ketiga dia juga mengalami gejala yang sama. Nah, juga ada feeling nih, kayaknya saya juga tertular nih, kata suami. Akhirnya karena dia juga mengkonsumsi TF, akhirnya juga mulai ningkatin dosis menjadi 8 tablet sehari. Dan memang kita berdua sama sekali tidak ada konsultasi dokter, tidak ke puskesmas juga gitu. Akhirnya kita bismillah, udah di sini isoman berdua, yang lain disuruh ngungsi gitu ke rumah kakak-kakak. Termasuk orang tua saya yang memang juga mengkonsumsi TF. Alhamdulillahnya sih tidak tertular gitu ya. Nah, setelah itu lebih kurang berapa hari gitu ya kita menjalani, suami saya juga sebenarnya ada hipertensi, tapi alhamdulillah gejalanya juga tidak berat. Dia juga minum, dia 16 butir malah lebih ekstrim dari saya. Saya 12, dia 16 butir, Riovida juga. Nah, setelah itu gejalanya sama-sama saya, batuk-batuk ya, batuk tapi nggak terlalu parah. Dan kalau suami saya karena memang dia ada hipertensi dan ada amandel, lalu dia suka, kalau memang flu dia agak berat, jadi ada sedikit lendir gitu ya. Kalau saya memang batuknya batuk kering aja. 3 hari, hari keempat, alhamdulillah kondisi saya sudah normal. Tapi memang kalau dari pengalaman saya ya, saya nggak tahu kalau yang lain, itu membuat badan sedikit lemes gitu ya. Tapi nggak terlalu bikin lemes. Saya masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah gitu ya, nyapu atau apa, masak gitu. Masak sih nggak tahu ya karena GoFood aja. Tapi bersih-bersih rumah sih saya lakukan seperti biasa. Dan hari kelima, alhamdulillah sudah normal seperti biasa. Suami saya juga seminggu setelah itu juga sudah normal, tinggal pemulihan aja gitu. Kadang-kadang lemes, kadang-kadang enggak gitu. Nah, ternyata kakak saya yang sempat mengantar makanan, walaupun sebentar ya ke rumah, dan berbicara dengan suami saya waktu itu, memang suami tidak pakai masker. Kakak saya waktu itu padahal pakai masker, dia cuma sampai ke depan pintu rumah dan ketularan. Kebetulan mereka belum divaksin dan menularkan ponakan saya juga. Jadi ada 2 rumah yang tertular karena saya. Jadi dampaknya cukup banyak gitu ya, efek domino. Nah, jadi begitu itu mereka kalau mungkin di perumahannya mereka ini ya cukup satgasnya cukup sigap, mereka lapor ke puskesmas. Saya sudah menyarankan minum TF aja gitu, tapi memang kan mereka sudah punya ada dokter, akhirnya minum rekomendasi obat-obatan dari dokter dan puskesmas. Tapi lupa menginformasikan ke dokternya bahwa kakak saya ini punya mah akut juga sama seperti saya. Sehingga setelah mengkonsumsi antibiotik 3 hari dan vitamin C dosis tinggi 1000 mili, dia mahnya kambuh, alhasil nggak bisa makan gitu. Nah, ini yang saya takutkan dari awal. Saya takut kalau misalnya ada ada teman-teman yang mah akut gitu ya. Kalau misalnya memang memilih untuk mengkonsumsi obat dokter di samping TF, tolong jangan lupa disampaikan ke dokter atau ke puskesmasnya minta obat mah gitu. Karena dari pengalaman saya memang untuk COVID ini kita harus banyak makan gitu ya. Karena saya pikir saya harus banyak makan, harus membangun imunitas tubuh, jadi saya harus menjaga lambung saya terlebih dahulu gitu, aman dulu nih gitu. Sehingga bisa serapan vitamin, serapan suplemen itu maksimal. Kalau misalnya nggak bisa makan, lambungnya udah kena, gimana mau nyerap vitamin gitu kan? Saya jadi berpikir seperti itu. Lalu setelah beberapa isoman dan
akhirnya sudah biasa lagi ya. Akhirnya kakak saya informasikan begitu, akhirnya minum TF juga. Minum TF, vitamin C dosis tingginya di stop dulu karena supaya dia bisa makan. Akhirnya setelah itu dia bisa makan pelan-pelan dan alhamdulillah semuanya kita sudah negatif lagi sekarang. Lebih kurang sih begitu sih Mbak Titi, testimoni dari saya, dan pesan juga mungkin untuk recovery memang macam-macam ya. Kalau mau sembuh itu ada yang lemes, ada yang sakit kepala, ada yang mencret-mencret gitu. Tapi sepanjang, kalau saya sih berpikir udah minum TF plus atau TF free gitu ya. Jadi tenaganya bisa kembali lagi. Gitu sih, mudah-mudahan semuanya di sini sehat-sehat ya. Dan jangan lupa konsumsi TF dan Riovida. Gitu aja sih Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu testimoni yang pertama tentang COVID ya. Sekarang kita masuk testimoni yang kedua. Ini luar biasa dari seorang ibu yang menemani putranya ya untuk proses kesembuhannya. Bu Diana, monggo Bu Diana. Mbak Titi, terima kasih atas waktunya. Ya, Bu. Ya, di sini saya akan membagi cerita tentang penyakit yang anak saya alami. Anak saya waktu sakit itu kelas 6 SD. Jadi bulan Desember itu ketahuan di CT scan itu ada pembengkakan kelenjar getah bening tapi di area perut. Jadi di situ ada hasil CT scan-nya itu ada pembesaran aorta kanan kiri, terus banyak banget pokoknya. Jadi saya kurang paham, dokternya di RSCM waktu itu langsung ke dokter onkologi di RSCM sudah memberikan kami untuk biopsi. Jadi setelah hasil CT scan keluar, kami disuruh biopsi. Jadi saat itu juga kami langsung dirujuk ke dokter bedah anak. Jadi dari dokter bedah anak itu udah dipersiapkan semua. Itu jam berapa, Gi? Udah dipersiapkan semua. Bu Diana, maaf, tolong di-unmute, Bu, suaranya. Ya. Sampai mana tadi, Mbak? Tadi mau di biopsi, Bu. Iya, jadi dari dokter onkologi dirujuk ke dokter bedah kan, bedah anak. Rencana udah mau di biopsi di RSCM waktu itu. Terus kami udah menandatangani surat-surat biopsi, kemudian kami pulang. Terus di rumah itu mikir lagi, masih takut gitu. Aduh, anak ini mau dibiopsi, kecil banget waktu itu, badannya itu susutnya ada 10 kilo. Dari 35 kilo, waktu sakit itu 27 kilo. Jadi kelihatan sekali tulang-tulangnya, punggungnya itu kayak tengkorak yang di gambar-gambar itu kelihatan sekali. Terus badannya kuning, pucat. Terus hasil CEA-nya waktu itu tinggi sampai angka 17. CEA katanya itu tumor marker. Terus sampai rumah kami bimbang mau biopsi atau enggak, jadinya kami karena belum truk untuk biopsi saat itu, jadi kami membatalkan acara biopsi itu. Terus akhirnya nggak lama dari situ ketemu Mbak Titi, dikasih tahu tentang TF. Jadinya semenjak kami membatalkan untuk biopsi itu, kami konsumsi TF. Waktu itu yang kami konsumsi itu plus 3x5, Tri 3x3 sama Riovida 3x1 Sloki. Itu rutin sampai kemudian datang COVID awal-awal itu Maret 20
2020. Jadi kami mau kembali ke rumah sakit itu masih agak takut. Jadi nunggu COVID agak reda dulu sampai kira-kira itu ada 9 bulanan dari acara biopsi yang pertama batal itu sampai 9 bulan itu kami belum berani ke rumah sakit. Jadi di rumah benar-benar minum TF aja itu sambil kami ngecek CEA-nya itu ke laboratorium Prodia di Depok sini. Jadi setiap bulan saya itu rajin kontrol CEA-nya. Kok alhamdulillah dari CEA-nya itu jadi turun dari 17 itu ke angka 13. Bulan depan lagi saya cek lagi ke 12. Bulan depan lagi kadang itu turunnya juga sedikit aja. Jadi kita itu aduh sedih lagi kok nggak turun cepet ya gitu pikir saya. Dari 12 kok cuma 11,5, kadang-kadang gitu dalam waktu sebulan nggak setiap bulan itu turunnya banyak itu enggak, tapi lihat anak saya itu kok nggak ada keluhan, kok semua keluhannya pada waktu sakit itu sering diare, sering demam, bahkan pada parah-parahnya itu sampai diarenya itu ada darahnya. Jadi selama minum TF, alhamdulillah keluhan-keluhan itu nggak dirasakan anak saya, tapi itu yang paling nampak fisiknya itu kelihatan sekali dia itu kurus banget gitu. Jadi dengan anak seusianya dia itu kayaknya jauh banget, kayak jomplang gitu. Teman-teman udah gede-gede, anak saya kok masih kecil aja gitu. Tapi saya itu tenangnya tuh kok CEA-nya turun, jadinya mungkin ini juga ada efek dari TF-nya. Jadinya saya lateni, terus kemudian COVID-nya udah agak mereda pada bulan Oktober, kalau nggak November 2020, kami kembali lagi ke dokter. Jadinya kami merasa udah agak siap untuk biopsi. Jadi di biopsi pada saat itu kami dirujuk ke rumah sakit Darmais. Jadi sama dokter onkologi di Darmais itu langsung dirujuk ke dokter spesialis digestif, malahan dia yang biopsi anak saya itu bedah digestif. Jadi hasilnya setelah dibiopsi itu sakitnya itu hiperplasia parakortek dan sinus histiocytis. Itu udah keluar, jadinya kami tenang karena ternyata tidak ada keganasan. Padahal waktu konsul, dokter Darmais bilang, Bu, ini hasil dari biopsi ini 30% arahnya ke kanker, Bu. Gitu. Ke kami dokternya bilang begitu. Tapi kalau kanker itu kan data-datanya itu nggak bisa dari satu data aja, harus dikumpulkan beberapa data. Terus kemudian sambil untuk jelasnya, Ibu CT scan lagi aja ya, dokternya bilang gitu. Akhirnya dari hasil biopsi itu CT scan lagi, tapi kan nggak bisa langsung, kita harus nunggu antrian ada seminggu lebih, jadinya itu saya minumin, dosisnya agak saya naikkan sedikit. Jadi pas CT scan hasilnya keluar, di hasil CT scan itu udah ada tulisannya bahwa perut yang dulunya ada pembengkakan aorta kanan kiri itu udah tidak ditemukan lagi. Terus tidak ada keganasan. Terus yang hiperplasia parakortek dan sinus histiocytis itu hanya peradangan biasa aja, kata dokternya waktu itu gitu. Tapi saya kan belum puas ya dengan cara itu. Terus ini diapain, Dok? Kata dokter Darmais itu bilang, saya nggak bisa ngasih terapi apa-apa, Bu, karena ini bukan keganasan. Ibu saya rujuk ke onkologi paru gitu. Jadi saya tuh tetap minum TF tapi tetap jalan ke rumah sakit juga biar jadinya biar tahu perkembangannya itu sampai mana. Saya dari onkologi paru itu di CT scan lagi. Tapi CT scan-nya paru. Jadi di parunya itu ternyata juga pembengkakannya sampai ke paru juga. Tapi kalau kata dokter yang spesialis paru itu bilang, Bu, kalau pembengkakannya belum ada ukurannya lebih dari 1 cm, itu belum keganasan. Nah, anak saya ini masih 0,5 cm.
Terus saya juga nggak puas ini, dok ini kalau didiamkan nanti takutnya jadi tambah gede. Nah, kalau nggak diobati, nah ibu selama ini minum apa? Kata dokternya bilang gitu. Saya selama ini minum TF ini dok. Ya udah, saya nggak ngasih terapi itu aja diterusin gitu kata dokter yang di Darmais. Nah, terus nanti gimana dok ngeceknya? Ya udah ibu minum aja itu nanti 6 bulan lagi cek CT scan lagi ke sini gitu. Jadi sampai sekarang ini dari dokter yang terakhir spesialis paru Darmais itu sampai sekarang saya belum balik lagi karena kan masih COVID seperti ini. Jadi sementara saya meneruskan dosis yang diberikan Mbak Titi ke anak saya itu. Ya alhamdulillah dari perjalanan yang hampir setahun setengah mau 2 tahun ini anak saya itu saya yang tenangnya itu makin hari makin pucetnya hilang, terus badannya masih kecil cuma udah naik 10 kilo. Jadinya Ya Allah. saya harus bersyukur dengan kondisi kemajuan seperti itu daripada bolak-balik ke rumah sakit belum tentu gitu, apalagi kondisi seperti ini. Ya sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Titi mungkin bisa bermanfaat. Amin. Aku share screen gambarnya adik Danis ya. Iya. Iya. Teman-teman bisa lihat ya. Belum Mbak Titi. Belum? Oh ini. Oke, sudah. Oke, ini waktu April 2020, kemudian ini Januari 2021. Beda kan? Beda banget. Bu Diana juga beda banget. Bu Diana tadi Mbak Titi satu lagi. Hasil CEA itu waktu di RSCM itu awal sakit kan 17 itu. Tiap bulan saya itu cek ke Prodia itu kadang turun 12, kadang ke 11. Jadi terakhir waktu saya ketemu dokter paru di Darmais itu kan 3 bulan yang lalu itu saya minta cek lagi itu udah turun ke angka 6,6. Masya Allah, alhamdulillah. Mukanya Bu Diana juga beda ya teman-teman. Dulu mah nangis mulu. Iya. Gitu ya. Alhamdulillah gitu ya teman-teman. Jadi artinya informasi baik ini please jangan disimpan. Banyak orang yang butuh, kita share lagi. Itu bahagianya luar biasa ketika Mbak, alhamdulillah kondisinya udah begini tuh. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak Bu Diana waktunya. Iya, Mbak. Iya. Sekeluarga. Oke. Iya. Nah, sekarang testimoni yang berikutnya adalah dari Pak Yuda. Pak Yuda ini mau sharing tentang ayahnya yang waktu itu terkena radang sendi. Monggo Pak Yuda. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Bu Titi dan teman-teman semua. Saya coba share screen juga ya, biar sambil baca ya. Sorry, maaf. Kelihatan ya, Mbak? Ya, kelihatan. Peristiwa ini memang udah lama ya, jadi waktu itu sekitar bulan Mei tahun 2014. Jadi satu hari itu beliau tuh tiba-tiba sakit gitu di lutut dan sekitarnya di kaki ya. Kemudian kita sempat bawa beliau tuh 2 kali ya ke dokter di Rumah Sakit Avia di Kalipasir situ, karena kebetulan kita di Jakarta Pusat tinggalnya ya. Diagnosanya tuh radang sendi. Terus saya memang dari dulu tidak pernah membiasakan keluarga kita tuh kalau misalnya ke rumah sakit terus kemudian dikasih resep dokter terus obatnya ditebus, nggak pernah. Karena kan dari dulu selalu punya keyakinan bahwa itu hanya mengobati tapi tidak menyembuhkan gitu ya. Dan itu impact-nya bisa kemana-mana, bisa ke liver dan lain sebagainya, terutama untuk orang tua ya. Jadi tiap ke dokter itu kita hanya konsultasi saja, kemudian apa yang harus kita lakukan kita sudah punya resepnya di rumah gitu ya. Kebetulan sejak tahun 2012 sih saya sempat dikenalkan oleh Bro Richard tuh ya tentang TF ya. Jadi saya rutin sejak 2013 tuh rutin konsum TF. Nah, kemudian
tidak ada perubahan tuh. Terus kami sore saya bawa lagi beliau itu sekarang ke Rumah Sakit Hermina. Kebetulan yang spesialis penyakit dalam khusus penyakit lanjut usia itu Dr. Kuncoro, selain praktek di Rumah Sakit Cipto, beliau juga praktek di Hermina. Dan paling mudah menemui beliau di Hermina karena di RSCM kesibukannya luar biasa. Nah, di sana juga sama, beliau berpendapat bahwa ini radang sendi akut nih gitu ya. Nah, luar biasanya kenapa? Karena pada saat kami sore itu kita bawa ke rumah sakit, itu saya mindahin ayah saya dari tempat tidur itu ke tanduk ya. Itu butuh orang sampai dengan 5 orang untuk mindahin beliau karena sedikit saja beliau bergerak itu sakitnya luar biasa. Jadi saya pelan-pelan sekali gitu kita angkat beliau gitu ya, sedikit diangkat terus sakit, beliau teriak tuh karena sakitnya luar biasa, tidak bisa digerakkan sama sekali. Akhirnya alhamdulillah kita bisa bawa beliau ke rumah sakit dan itu juga pakai ambulans ya bawanya. Sampai dokter tuh bingung di Hermina, ini rujukan dari mana? Saya bilang dari rumah, Dok. Saya bilang gitu, dari rumah bukan dari mana-mana gitu. Di sana pun juga sama, beliau juga baru ini melangani case yang seperti ini, terus dia juga konsultasi juga dengan teman-temannya juga. Dan memang ada resep juga yang harus ditebus. Tapi lagi-lagi saya bilang sama ayah saya waktu itu udah tahu ya Pak, second opinion-nya sama gitu. Bahkan beliau juga stressing lagi radang sendinya akut. Jadi saya bawa beliau pulang ke rumah dan saya kasih TF3 ya. Saya kasih TF3 2 kapsul per 2 jam sekali selama 24 jam itu dari mulai setelah pulang dari rumah sakit. Jadi sampai beliau tuh waktu itu ya kondisinya dikasih makan atau ditetesin airnya sakitnya luar biasa sampai seperti itu. Saya juga bingung, saya cuma bisa udah saya believe bahwa TF ini mudah-mudahan menjadi P3K sementara ya sampai dengan kita lanjut lagi ke apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan luar biasanya pagi-pagi itu sekitar pukul 8-an itu saya kasih makan, saya tetesin air gitu ya, beliau sudah tidak merasakan sakit lagi dan ada bisa digerakkan lututnya tuh bisa digerakkan walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit ada responnya gitu, tapi perlahan beliau udah merasakan lebih enak dan lebih nyaman gitu karena malam itu dari sampai dengan sekitar jam-jam 2-an itu masih merasakan sakit gitu. Dan saya tetap kasih per 2 jam, saya kasih terus tuh dari jam 8 malam. Gitu. Dan kemudian baru lanjut ke terapi penyinaran di hari Minggu malam ya. Dan sampai kebetulan ayah saya sudah meninggal tahun lalu ya, di bulan Februari. Tapi sejak kejadian itu sampai dengan beliau meninggal tetap konsum TF ya. Dan sejak itu tidak pernah lagi ada keluhan di lutut. Jadi beliau benar-benar dan waktu itu memang dia bertekad kalau misalnya saya sembuh nih, saya kebetulan waktu itu kejadiannya 1 bulan sebelum Ramadan tuh. Saya pokoknya puasa hari pertama tuh saya harus tarawih di masjid gitu ya. Jadi mungkin dengan tekadnya itu dan kegigihan beliau untuk terapi penyerahan dan belief bahwa TF3 ini bisa menyembuhkan, itu yang dahsyatnya luar biasa buat kita juga yang saat itu menemani beliau ya untuk untuk penyembuhan gitu. Jadi luar biasa lah ini yang kita alami di rumah ya, terutama saya gitu karena pada saat itu beliau kemana-mana kan pakai kursi roda gitu ya, dan pulang dari terapi itu dan masih konsum TF sudah bisa berjalan walaupun masih pelan ya, perlahan gitu. Dan setelah itu tidak pernah lagi ada keluhan sama sekali di radang sendinya ya. Sampai kemudian akhirnya beliau meninggal di bulan Februari tahun lalu. Dan itu juga bukan karena kendala di radang sendinya. Demikian tuh Bu Titi sharing dari saya. Terima kasih banyak Pak Yuda, informasi sharingnya bermanfaat. Oke, nah sekarang kita lanjut nih ke beberapa sharing testimoni ya dari teman-teman yang konsumsi Riovida.
ada hadir di sini mungkin ya, kita bisa lihat. Sayangnya aku nggak before afternya berjajar, harusnya aku umpetin dulu ya teman-teman, bisa duga nggak nih siapa gitu ya. Sebentar ya. Halo Bu Titi. Ya Ibu Bernadette. Ya, apa kabar? Baik Ibu. Baik juga. Oke, ya coba. Ya. Ya, sebentar. Oke. Oke. Ada yang kenal nggak ini siapa? Beda ya. Ini belum muncul. Belum muncul Mbak Titi. Oh, oke, sebentar. Ini Mas Heru sekarang nih, ya. Nggak bisa di zoom sih, aku pengen ngeliatin kulitnya gitu ya sebenarnya. Ini bagaimana reaksi ya ketika tubuh kita itu terpenuhi kebutuhannya, ya, sehingga dia relax banget, dia hanya regenerasi sel aja. Oke, ada lagi yang berikutnya adalah Adek Danis aja tadi kelihatan ya bedanya ya, kulitnya kelihatan banget. Oke, sebentar. Oke. Kelihatan? Belum ya? Oke, ini adalah PD Mbak Indi ya. Beda ya kelihatan dari kulitnya ya. Makanya kenapa kita penting banget nih minum TF dan minum Riovida. Oke, satu lagi ini juga menakjubkan juga nih hasilnya. Ya. Stop share. Satu lagi. Ini ada yang nanya, Mas Heru gimana bisa langsing? Nanti kita bahas di produk Nutrastart ya, Bu Yeti. Nah, ini siapa nih ya? Kelihatan kah? Belum? Belum. Nah, ini calon PD kita nih. Calon PD kita Mbak Nuril. Tuh lihat ya, ini 2016, ini 2019, beda banget kan? Sama 2021. Tuh, kayak gitu. Jadi teman-teman penting banget ya. Tapi sekali lagi, ini di kulit itu efek ya teman-teman. Dia itu kebayang kalau sampai di kulit udah kesentuh, artinya di dalam sel-sel kita itu luar biasa terawatnya gitu ya, dia terpenuhi kebutuhannya. Oke, teman-teman, segitu aja acara kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Dan untuk jangan lupa kita ada acara Product Talk dan sharing testimoni itu setiap hari Rabu sore jam 17 dan hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu itu pagi jam 9. Terima kasih semuanya. Iya, kita belum foto. Bentar foto dulu. Boleh ya foto dulu ya. Terima kasih Mbak Titi. Kita berhenti chat dulu ya, sama-sama. Mbak Devi boleh dibantu ya, Mbak?
Oke. Thank you, Mbak. Terima kasih, Mbak Titi. Kita ada 4 halaman. Oke, siap. 1. Halaman pertama kita siap. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oh, cuma 3 halaman ternyata. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titi, Mbak, Mbak jangan Livi, lupa Mbak diminum Diana, nih. Mbak Yuda. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih ilmunya Mbak Titi. Terima kasih Mbak Titi.